gitu ya. Baik. Sekarang kita mulai praktek pembekaman dan di sini sudah ada modelnya. Silakan. Nah, baik. Sebelum dilakukan proses pembekaman, di sini saya akan jelaskan dulu. Saya akan jelaskan dulu nama-nama titik bekam. Dari sini saya akan jelaskan dulu nama-nama titik bekam ya, supaya begitu dilihat dari di gambar nanti lebih jelas gitu ya, lebih jelas. Pertama, titik bekam itu ada di bagian puncak kepala, Pak. Bu. Puncak kepala ini namanya umum urit. Jadi sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga dan dari depan sejajar dengan hidung. Ambil titik tengahnya itu umum urit. Jadi bukan di bagian ubun-ubun kalau umum urit. Ya. Walaupun di ubun-ubun pun boleh dibekam, tapi kalau umum urit di bagian puncak kepala sejajar dengan telinga. Ya. Ini titik yang pertama, titik zona bekam yang pertama. Yang kedua ada namanya komah 2. Komah 2 itu adalah bagian yang paling keras di kepala kita, bagian kepala kita kepala belakang kita yang paling keras, yang paling menonjol juga. Itu namanya titik komah 2. Bukan yang bawahnya. Kalau yang bawahnya ini yang lembek, coba agak sedikit di zoom. Nah, kenapa? Kalau ada bawahnya ini yang lembek, ini berhubungan dengan otak kecil. Jadi kalau dilakukan proses pembekaman di sini, itu bisa mengganggu memori yang ada di kepala kita. Bisa mengakibatkan kepikunan dini. Ya, makanya di sini tidak boleh, tapi bolehnya di komah 2. Pemengugit dan komah 2 fungsinya sangat luar biasa sekali untuk kepala. Migrain, vertigo, itu bisa diatasi dengan kedua titik ini. Tapi cara pembekamannya jangan dilakukan bersamaan. Kalau bulan sekarang diungkit, komah 2-nya paling bulan depannya. Bulan depannya baru ke mengungkit lagi. Bulan depannya baru ke komah 2 kalau mau di kepala. Tapi kalau di kepala itu perlu dibotaki. Ya, perlu dibotaki. Jadi kalau misalkan bapaknya memang terbiasa botak itu aman. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa botak, mungkin agak jadi beban pembekaman di umum bukit dan koma 2 ini. Karena setiap saat harus dibotakin nih bagian sininya. Dan biasanya tanggung, ya sudah botak aja semuanya. Tanggung cuma botak segini kan, botak segini kan tanggung gitu ya. Kan biasanya dibotakin semuanya biasanya kalau pasien-pasien kami itu. Turun ke bawah di bagian leher belakang. Agak di zoom, dapat ya. Di bagian leher belakang ini namanya titik al-aqdain. Di bagian terakhir tumbuhnya rambut. Kalau ini rambutnya karena batasannya panjang, ya sebetulnya di sini juga nggak apa-apa. Tapi biasanya di sini adalah batas akhir tumbuhnya rambut. Maka ambil sedikit ke sini untuk pembekaman di titik al-aqdain. Titik al-aqdain ini efektif untuk meningkatkan tensi darah. Makanya buat pasien-pasien yang punya keluhan hipotensi atau darah rendah, ini dibekamnya di titik ini, ya al-aqdain. Kalau yang darah tinggi di sini, di al-katifain, di pundak, ya di bahu. Kalau yang darah rendah, yang darah tinggi. Karena al-katifain ini untuk menurunkan tensi darah. Al-katifain ini untuk menurunkan tensi darah. Makanya kalau yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol, pembekaman paling efektifnya ini, titik al-katifain. Ditambah satu titik di sini, namanya titik al-kahil. Ini namanya titik al-kahil. Ini bisa membantu keduanya, baik untuk darah tinggi, untuk darah rendah pun ini bisa dibantu. Jadi kalau mau membekam di al-aqdain, al-kahil boleh. Al-katifain plus al-kahil boleh juga. Ya. Kemudian turun ke bawah lagi. Di bagian bawah tulang belikat, ini ada yang namanya titik zuhril a'la atau bagian punggung atas. Panjang sampai sini sebetulnya. Cuma kalau di pas tulang belikatnya di sini agak sakit biasanya terasa ke pasiennya. Maka kita ambil sedikit ke bawah, di bagian bawah tulang belikat. Fungsinya untuk apa? Di sini ada beberapa organ yang kena. Jantungnya kena, parunya kena, lambungnya kena, limfanya kena, pankreasnya pun kena. Makanya titik bekam ini, kalau untuk keluhan-keluhan organ bagian perut atas, ya seperti tadi lambung, limfa, liver, pankreas, sangat efektif. Titik di bawah belikat ini, titik zuhril a'la ini. Ya. Atau mau sedikit ada ke bawah, tambah misalkan 3 jari di bawahnya. Ini pun masih boleh. Karena titik di bagian punggung itu panjang semuanya. Semua di punggung ini bisa dibekam. Maka ketika kita ambil agak ke bawah juga boleh. Ya. Ini
bagus juga untuk masalah usus ya, untuk lambung juga kena di sini. Kemudian untuk masalah-masalah pada apa empedu juga bisa di sebelah sini. Ya. Makanya ini bisa efektif juga. Karena kena ke organ-organ yang tadi. Ke bawah lagi ke sini, ini bisa kena ginjal. Organ ginjal bisa kena dari sini di pinggang. Ya. Organ ginjal bisa kena di sini di pinggang nih. Makanya kalau yang punya keluhan batu ginjal atau ginjalnya sudah mengalami peradangan tapi belum sampai cuci darah, belum sampai gagal ginjal, dibekam di titik ini tuh efektif, sangat efektif sekali. Ya, efektif sekali di sini. Terus kalau tulang belakang bagaimana? Kan di bagian punggung semuanya boleh dibekam, kecuali tulang belakang, Pak Bu. Tulang belakang itu hanya boleh dua. Yang pertama di alkahil, yang kedua di alkiton, di tulang ekor. Kalau tulang ekor nggak saya lihatkan ya, harus dibuka celananya nggak boleh. Di alkiton, di pos tulang ekor. Coba di zoom bagian tulang ekornya. Nah, tulang ekor ini adalah bagian yang ketika duduk itu pas kena. Itu tulang ekor namanya. Ya, tulang ekor. Jadi hanya dua yang boleh itu, alkahil dan alkiton. Nah, alkiton sendiri fungsinya untuk apa? Alkiton itu fungsinya untuk kejantanan kalau laki-laki. Kalau perempuan untuk kesuburan. Mengobati juga masalah-masalah pada sistem sekresi. Apa sekresi? Pembuangan. Contohnya kalau misalkan ada ambeien, ya, kemudian ada radang pada usus besar sehingga susah buang air besar, itu bisa dibantu di alkiton, di tulang ekor. Ditambah di alwarik, di pinggul, ya, di pinggulnya. Jadi awal itu pinggul ya, kalau bukan di pinggang. Kalau pinggang itu adalah dohil wasati, bagian punggung bawah. Tapi kalau pinggul itu namanya al warik. Juga sama fungsinya untuk mengatasi masalah sekresi juga, plus masalah tadi reproduksi juga. Kalau masalah kejantanan kesuburan bisa juga ditambah dengan al warik juga. Selain alkiton, al warik juga. Tambah bagian bagian punggung apa pinggang bawah untuk membantu prostat ataupun rahim pada perempuan. Ya kalau laki-laki untuk prostatnya, kalau perempuan untuk rahimnya di sebelah sini. Itu titik-titik kam. Ada juga di kaki nantinya ya, ada di di betis, di paha, kemudian di dohil kodam, di punggung telapak kaki itu juga ada.